Ini Pak Slamet ngajak warga Cibebek mau nonton pagelaran musik. Musiknya Pak Sam. Oh, itu. Boleh ya Pak ya? Ya boleh lah. Maaf saya terlambat ya. Eta si Papi, bawa apaan? Tante sebelum ketika sudah menjadi aktris dan juga bahkan sebelumnya Tante ini sudah cukup lama ya di dunia modeling juga, pragawati juga, bahkan orang tua juga punya butik. Ibu saya ya, dia kan perempuan pertama yang jadi desainer di Indonesia, yang laki-laki Peter C. Ya. Dan karena beliau ini seorang fashion designer, jadi dengan sendirinya saya dari kecil tuh sudah jalan untuk beliau punya sportswear gitu. Tapi enggak ya yang baju-baju yang gimana-gimana, enggak. Masih umur 14, 15 tahun pakai sportswear aja. Nanti setelah lama sesudah itu saya udah lulus SMA baru saya boleh jadi pragawati beneran gitu. Beneran yang dibayar gitu loh ya. Ya saya menjadi pragawati itu hampir berbarengan dengan pragawati benerannya dengan ikut main film. Nah pertama kali saya main film diajak sama teman baik saya Indriati Iskak. Ketika itu dia udah jadi bintang film di Usmar Ismail kan, jadi 3 Darah dulu. Nah dia waktu main di juara sepatu roda, dia ajak saya karena saya memang juara sepatu roda gitu loh. Baik, sama teman-teman gitu. Begitu banyak prestasi ya Tante ya. Kami ingin memperlihatkan foto-foto yang ini juga nih Tan. Itu dulu itu di Medan kalau nggak salah tuh. Waktu di Medan. Sama di mana-mana lah. Tuh itu. Zaman sebelum perang saya selalu bilang. Pernah juga dulu main teater juga ya? Teater, saya kan anak buahnya Teater Koma. Yang membuat pertama Teater Koma tuh saya. Padahal sama-sama dengan Nano, Riantiarno, Ratna. Dan Tante padahal saat itu sudah menjadi bintang film terkenal ya, tapi masih mau main teater gitu. Iya nggak apa-apa dong, saya sampai main teater juga sampai keluar negeri, saya pernah main di Belanda, saya pernah main. Oke. Mana nih, saya ingin memperlihatkan yang satu ini, mungkin Tante sudah lama nggak ketemu atau baru kemarin? Tuh baru bilang, Teater Koma, Ratna. Ini. Untung gue bilang ke Teater Koma. Iya, jadi gini loh Tante. Bilang dia anak buah Teater Koma. Rima Melati itu pendiri Teater Koma. Ibu buah justru. Tapi katanya Mbak Ratna juga pernah kerja di mamanya Tante Rima ya? Iya, deketnya sama Rima Melati karena kerja sama mamanya Rima Melati. Yang galak, tapi anaknya manis sekali. Gitu. Kerja sebagai apa? Saya tadinya kerja di butik, lalu lama-kelamaan mereka kan punya modeling agency, terus saya jadi manajer dari modeling Waktu agency. Waktu itu sudah teater juga? Udah, tapi belum Teater Koma. Saya ikut teater sama Pak Arifin Senur. Yayang nih temen. Sama Yayang. Jadi yang main teater duluan siapa dulu nih? Mbak Ratna dulu? Oh, jadi kalau secara senior saya lebih senior kalau main teater. Terus kemudian kok jadi ikut main teater juga? Siapa yang ajak atau? Waktu itu dunia orang-orang teater lagi bikin film semuanya. Teguh Karya, Arifin, pokoknya semua orang lagi main film. Terus akhirnya saya sama Mas Nano, terus aduh kita bikin teater gitu. Terus Frans Tumbuhan bilang, suaminya bilang ini,
kalau kamu udah aktris besar, bilang sama Rima Melati, sebagai bintang film udah top banget kan Rima Melati. Waktu itu siapa yang gak kenal Rima Melati? Saya aja dari kecil juga idola sama dia gitu. Tapi katanya belum jadi aktris kalau gak main teater gitu. Benar-benar. Jadi Rima Melati rupanya penasaran dan akhirnya dia ikut main teater. Dan kemudian betul-betul komitmen 3 hari pertunjukan ya. Kemudian karena ibunya desainer, 3 hari pertunjukan dibikinkan 3 baju sekaligus. Padahal seharusnya orang teater yang lain bajunya 1 aja. itu tiap hari harusnya bajunya sama gitu, tapi dibuatkan 3. Tapi produksi kedua Rima Melati udah jadi peran utama. Di maaf gitu. Aduh, lucu banget. Dan saya lagi sakit, tapi saya senang sekali saya dengar dari Mas Nano bahwa jangan takut, pokoknya ada Rima Melati, semua Aman. beres. Iya. Kenapa beres? Karena Dia bawa hamburger. Terus kok nggak habis sih hamburgernya, ternyata orang teater maunya itu pisang goreng sama ketinggian hamburger ya. hamburger buat orang teater. Maunya bintang film, maunya hamburger gitu. Tapi sebagai bintang besar saat itu yang sudah terkenal Indonesia, siapa yang tidak mengenal nama Rima Melati saat itu, main teater mau tuh capek-capean. Luar biasa, Teringat. karena saya juga nggak menduga apa mau ya, karena latihannya 2 bulan dan diulang-ulang berkali-kali dan harus menunggu yang lain, harus menghafal. Tapi memang luar biasa. Ada kok klipingnya di majalah Tempo, dipuji dia. Iya. Luar biasa ya. Nah, tapi kalau Mbak Ratna gitu ya melihat seorang sosok Rima Melati ini sudah sampai boleh saya sebutkan usianya nggak Tante? Mau 72. Nah itu sudah sampai 72, ini masih eksis masyarakat Indonesia, berbagai generasi mendengar nama Rima Melati, dari berbagai generasi sudah mendengar. Komentar Mbak Ratna. Saya justru belajar dari dia ya. Saya melihat Rima Melati dari mulai 40, kayaknya dia baru mulai. Begitu 50, jadi kayak life began at 40. Begitu dia 50, life began at 50. Begitu 60, life began at 60. Begitu 70, dia juga life began at 70. Saya niru-niru dia sekarang gitu. Bentar lagi saya 60, saya juga life began at 60 gitu. Nah kalau dilihat, itu barangkali yang menyebabkan dia selalu muda dan selalu bersemangat. Tapi itu juga yang kami adik-adiknya juga, saya tanpa diketahui oleh dia meniru itu. Meniru ya? Itu. Ada yang niru loh. Tahu. Sekarang tahu. Itu kenangannya luar biasa di Teater Koma ya Tante ya? Iya, saya merasa kalau di situ tuh kayak gimana ya. Pertama saya merasa enggak orang luar gitu ya. Jadi benar-benar mereka tuh ke saya tuh kayak benar-benar I'm also an actress of the theater gitu kan. Buat saya suka masih kayak ragu-ragu nih bisa apa enggak sih saya. Tapi ketika saya terus diminta untuk main teater di Belanda, saya tuh merasa aduh ini gara-gara Nano Riantiarno sama Ratna, aku sampai bisa ikut main sandiwara di Belanda. Wow. Itu gila loh, di sana 6 bulan. Luar biasa. Aduh, saya Belanda. Ya, supaya Nano sama Ratna juga bangga dong, Iya. ya kan? Apa yang dia ajarin Bukan ke bangga saya. lagi, jadi aktris-aktris teater yang udah puluhan tahun belum main bergabung sama luar negeri, tapi Rima Melati udah duluan. Kayak jealous juga nih. Sebagai senior di teater deh, galak atau tidak? Serius. Serius. Kalau galak enggak, serius. Dan saya lebih seneng kalau orang yang serius. Jadi kita kan malu kalau enggak serius. Ya daripada kalau galak, kenapa sih galak-galak gitu kan. Tapi kalau yang serius jadi kita lebih hormat dan lebih takut lah ya, lebih enggak enak gitu. Iya. Ketika masuk ke teater sementara beliau sudah memiliki nama besar, sombong atau tidak? Kalau sombong sejak kapan ya Rima Melati sombong ya? Saya tuh waktu kerja sama dia gitu, saya ikut ke lokasi syuting gitu. Semua orang dari mulai depan yang penjaga diesel sampai segala macam semua ditegur. Dan semua lama, halo apa kabar. Jadi sampai ke lokasi tuh bisa makan waktu 10 menit lebih gitu. Karena semua orang ditegur gitu. Banyak nyangkutnya. Saya kira jadi itu juga barangkali yang bikin
Pak Frans suka takut jalan sama Rima Melati karena parkirnya banyak bener, semua orang di say hello. Nyangkut melulu. Mbak Ratna, terima kasih sudah hadir di 1 jam lebih dekat bersama Tante Rima. Terima kasih udah bisa datang karena ini satu-satunya idola saya yang sampai sekarang tetap menjadi sumber inspirasi kami. Baik, sampai di sini 1 jam lebih dekat bersama Rima Melati. Terima kasih Mbak Ratna, terima kasih Om Frans, tadi juga Dr. Sucipto. Terima kasih dan kita jumpa pekan depan. Sampai jumpa. Tante, terima kasih.